Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian pelajaran kita membahas kitab Matan al-Ajurumiyah. Kita sampai di bab fa'il. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, babul fa'ili. Babul fa'ili, bab tentang fa'il, dan fa'il ini adalah termasuk di antara isim-isim yang marfu, isim-isim yang i'rabnya marfu atau rofa. Beliau membawakan pengertian al-fa'ilu huwa alismul marfu'u. Fa'il adalah isim marfu. Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi fa'il itu adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il. Wa huwa ala qismaini, dan fa'il ini ada dua macam, dhahirun wa mudmarun. Dhahir ini isim yang selain dhamir, adapun mudmar ini adalah dhamir. Kemudian beliau langsung menyebutkan di antara contoh-contoh dari fa'il yang berupa isim dhahir dan fa'il yang berupa isim dhamir. Fadhahiru, ya, maka contoh dari fa'il yang berupa isim dhahir, nahwu qaulika, seperti perkataanmu qama zaidun wa qama wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qamar rijalu wa yaqumu rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamat al-hindani wa taqumul hindani wa qamat al-hindatu wa taqumul hindatu wa qamat al-hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma ashbaha dzalika. Beliau memberikan contoh-contoh yang cukup banyak dari fa'il berupa isim dhahir. Insyaallah nanti kita jelaskan di antara maksud yang beliau memberikan contoh-contoh di matan ini, ya. Jadi tadi qama zaidun ini sebagai fa'ilnya, yaqumu zaidun ini fa'ilnya, az-zaidani, kemudian az-zaidani, az-zaiduna, kemudian ar-rijalu, ar-rijalu, ini semuanya adalah isim dhahir, ya, semuanya adalah isim dhahir. Kemudian juga hindun, hindani, kemudian al-hindatu, ya, kemudian al-hunudu, ini semua juga isim dhahir. Akhu ini juga isim dhahir. Kemudian gulami ini juga isim dhahir. Kenapa isim dhahir? Karena dia bukan dhamir. Dia bukan dhamir. Kemudian setelah menyebutkan contoh-contoh dari fa'il yang berupa isim dhahir, beliau menyebutkan yang dari dhamir. Wal mudmaru, ini contoh daripada fa'il yang berupa isim dhamir atau kata ganti, isna asyara, ada 12 macam. Nahu qaulika, seperti contoh, ya, perkataanmu darabtu, ini tunya sebagai dhamir dan dia sebagai fa'il. Darabna ini nanya, kemudian darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba ini fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Darabat ini juga fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Wa daraba alif isnain, wa darabu waw jamaah, wa darabna ini nun niswah. Nah, ini diantara contoh-contoh yang beliau sebutkan daripada fa'il yang berupa isim dhamir, fa'il yang berupa isim dhamir. Kita jelaskan kembali apa yang menjadi pembahasan pada pelajaran kali ini. Sebelum masuk ke penjelasan matan, perlu kita ingat kembali
ya, bahwasannya fiil, ya, fiil ditinjau dari pelakunya itu terbagi menjadi fiil mabni maklum dan fiil mabni majhul. Apa maksudnya fiil mabni maklum dan fiil mabni majhul, atau yang lebih kita kenal dengan fiil maklum dan fiil majhul? Fiil maklum itu adalah fiil yang pelakunya diketahui. Fiil yang pelakunya diketahui. Adapun harokat fiilnya seperti pada tasrif istilahi. Kalau kita belajar tasrif istilahi itu kan ada fa'ala yaf'ulu. Nah, fa'ala yaf'ulu itu adalah fiil yang mabni maklum. Fiil yang mabni maklum. Contohnya kataba yaktubu, fataha yaftahu, daraba yadlibu, alima ya'lamu. Maka ketika fiil-fiil ini berada di sebuah kalimat, dia adalah fiil mabni maklum dan pelakunya sudah diketahui. Adapun jenis yang kedua adalah fiil mabni majhul atau sering kita kenal dengan fiil majhul. Ini adalah fiil yang pelakunya tidak ketahui dan harokat fiilnya, kalau nanti dia fiil madhi, huruf pertamanya di dhammah, huruf sebelum akhir di kasroh. Ya, contohnya kataba menjadi kutiba, doroba dzuriba. Adapun pada fiil mudhari nanti huruf pertamanya di dhammah, kemudian huruf sebelum akhir di fathah. Contohnya yaktubu menjadi yuktabu, yadribu menjadi yutrobu. Ya, maka yuktabu dan yutrobu ini adalah namanya fiil mabni majhul. Ya, begitu juga kutiba dan duriba. Kalau dia nanti dalam sebuah kalimat, maka nanti pelakunya tidak diketahui. Baik, kita masuk ke penjelasan daripada fa'il, ya. Fa'il, ya, fa'il itu apa pengertiannya? Tadi disebutkan di matan adalah dia adalah isim marfu yang disebutkan sebelumnya adalah fiilnya. Jadi fiilnya itu disebutkan setelah sebelum fiilnya. Atau dalam pengertian lain, fa'il itu adalah isim marfu yang jatuh setelah fiil mabni maklum. Jadi dia jatuhnya setelah fiil mabni yang maklum. Yang tadi, yang kata baik, yaktubu, fataha, yaftahu, dan seterusnya. Dan menunjukkan pelaku perbuatan. Jadi fa'il itu adalah isim marfu jatuh setelah fiil mabni dan menunjukkan pelaku perbuatan. Kita lihat contohnya. Dhahaba Aliyun, Ali telah pergi. Ja'at Fatimatu, Fatimah telah datang. Maka kata Aliyun dan Fatimatu ini adalah fa'il. Ya, kenapa? Karena yang pertama dia adalah isim, kemudian yang kedua dia marfu, kemudian yang ketiga dia jatuh setelah fiil maklum. Ya, ja'a, dhahaba ini fiil maklum. Kemudian dia juga Fatimah dan Ali itu sebagai pelaku perbuatan, sehingga keduanya adalah fa'il, ya. Atau dalam pengertian matan tadi adalah isim marfu yang disebutkan sebelumnya fiilnya. Ya, jadi ini kan isim marfu nih, Fatimah dan Ali, keduanya marfu, tanda marfu'nya adalah dhammah. Kemudian disebutkan sebelum fa'il ini adalah fiilnya. Nah, fiilnya kan dhahaba, ja'a. Nah, ini maka dia adalah fa'il. Baik. Kemudian tadi di matan juga disebutkan bahwasannya fa'il itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah isim dhohir, yang kedua adalah mudmar atau dhamir. Ya, isim dhamir itu adalah yang selain dhohir. Dan pada contoh tadi, ya, penulis tidak hanya sekedar memberikan contoh asal-asalan, tetapi di situ ada makna atau ada maksud di dalam memberikan contoh-contoh tadi, ya. Bahwasanya isim dhohir yang dia menjadi fa'il itu terbagi menjadi tiga. Ada yang bentuknya mufrad atau tunggal, ada yang bentuknya musanna atau ganda, ada yang bentuknya jamak. Ya, jamak itu lebih dari dua. Ya, pada contoh tadi disebutkan qama zaidun, ya. Maka zaidun ini adalah fa'il yang mufrad. Wa
Kemudian qomat hindun, ini juga fa'il yang mufrad. Nah, kemudian tadi di matan juga disebutkan selain fiilnya itu adalah fiil madhi, juga disebutkan fiil mudhari. Yaqumu zaidun, taqumu hindun, ya. Qoma akhuka, yaqumu akhuka. Ini semua adalah contoh dari fa'il dari isim dhohir yang mufrad, ya. Jadi baik fiilnya itu adalah fiil madhi ataupun fiil mudhari, ya, selama yang jatuh setelahnya adalah isim dhohir, maka dia adalah fa'il yang marfu dan dia berupa isim dhohir yang mufrad. Kemudian di contoh tadi disebutkan yang musanna, contohnya qomaz zaidani, qomat al-hindani, yakumuz zaidani, takumu al-hindatu, takumu al-hindani. Maka ini semua adalah contoh dari isim yang dhohir dari jenis musanna. Maka dia rofaknya dengan alif. Az-zaidani, al-hindani. Ini adalah isim dhohir berupa musanna dan dia rofaknya dengan alif karena dia isim musanna. Kemudian beliau di matan tadi juga menyebutkan isim dhohir yang jamak, ya. Qomaz zaiduna, ini jamak mudzakkar salim. Qomat al-hindatu, ini jamak muannas salim. Yaqumuz zaiduna, ini jamak mudzakkar salim. Taqumul hindatu, ini jamak muannas salim. Kemudian qomar rijalu, jamak taksir. Qomat al-hunudu, al-hunud ini jamak dari hindun, ini jamak taksir juga. Yaqumur rijalu, taqumul hunudu. Ini adalah contoh fa'il dari isim dhohir yang berupa jamak. Taib. Ini jenis pertama, fa'il berupa isim dhohir. Kemudian fa'il itu, ya, berupa yang kedua adalah jenisnya isim dhamir, ya, atau kata ganti orang. Istilah di matan tadi mudmar, ya, istilahnya adalah mudmar, ya. Mudmar itu maksudnya adalah dhamir. Nah, kata ganti orang sendiri ini terbagi menjadi 3, ya. Ada orang pertama atau mutakalim, ada orang kedua mukhatab atau mukhatabah, kemudian ghaib atau ghaibah. Maka ini adalah jenis-jenis dari kata ganti, ya. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Juga di bahasa Arab seperti itu. Ada mutakalim, ada mukhatab atau mukhatabah, ada ghaib, ghaibah. Contoh yang mutakalim itu adalah darabtu. Nah, ini ada dhamir ana di sini, ya. Ana, tunya ini dhamirnya ana. Darabna ini nahnu. Nah, maka tu dan na ini adalah dhamir fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian pada contoh yang mukhatab atau orang kedua, darabta ini anta. Darabta ini anta. Darabti anti. Kemudian darabtuma ini antuma. Ya, antuma ini untuk dua, ya. Tumanya ini sebagai dhamirnya. Kemudian darabtum ini untuk antum. Kemudian darabtunna ini untuk antunna. Untuk antuna. Maka ta, kemudian ti, tuma, tum, dan tunna ini adalah dhamir dan dia menempati posisi fa'il fi mahalli raf'in. Kemudian yang ghaibah ada daraba, darabat. Nah, ini keduanya adalah dhamir yang mustatir. Daraba di sini ada huwa tapi mustatir. Darabat ini juga ada hiya dan dia mustatir, tidak nampak. Kemudian daraba ini alif isnain, ya, huma, dhamirnya itu huma, mereka berdua, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian darabata ini adalah huma, yang huma di sini tadi daraba untuk yang huma laki-laki, ya. Ini yang laki-laki, Kemudian kalau yang darabata ini yang huma yang perempuan. Nah, ini yang perempuan. Kalau daraba ini huma yang laki-laki. Kemudian darabu ini wawu jamaah adalah hum. Kemudian darabna ini hunna. Nah, ini adalah contoh-contoh fa'il yang berupa
domir, ya dia ada 3 tadi, mutakalim, mukhatab, dan ghaib, ghaibah. Taib, ini adalah pembagian fa'il ya dari matan al-ajurumiyah. Kemudian ya di dalam contoh-contoh itu sebenarnya ada kaidah yang ingin disampaikan oleh penulis ya. Tadi ketika kita melihat contoh ya, di situ ada qoma zaidun ya, kemudian qoma zaidani, qoma zaiduna. Nah, ini perhatikan ketika ya fa'ilnya baik dia berupa mufrad, musanna atau jamak, fiilnya tetap qoma. Nah, ini ada kaidah bahwasannya ya fiil tetap mufrad meskipun fa'ilnya musanna atau jamak ya. Jadi kita katakan jalasa ar-rajulani ya, ini yang benar. Tidak kita katakan jalasa dengan panjang ar-rajulani, ini kurang tepat. Kemudian ketika fa'ilnya jamak, jalasa ar-rijalu ya, ini juga pakainya jalasa, bukan kita bilang jalasu ar-rijalu. Jadi ada kaidah fi'il tetap mufrad meskipun fa'ilnya musanna atau jamak. Kemudian di dalam contoh-contoh tadi yang disebutkan oleh penulis juga ada kaidah tentang pemberian tak taknis ketika fa'ilnya itu muannas ya. Tadi contohnya qomat hindun. Hindun ini kan nama perempuan. Ketika fa'ilnya mudzakkar pakainya koma. Ketika muannas pakainya qomat. Ini namanya tak taknis ya, dimana asalnya kalau fa'ilnya itu adalah isim yang dia muannas, baik muannasnya itu mufrad ataupun muannasnya itu musanna ataupun muannasnya itu jamak, maka pada dasarnya dia diberi tak taknis. Sehingga ada kaidah ketika fa'ilnya itu muannas maka fiilnya diberi tak taknis. Nah, kemudian hukum pemberian tak taknis pada fiil itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang wajib, ada yang boleh. Ada yang wajib, ada yang boleh. Kapan wajib? Wajib itu ketika fa'ilnya mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki itu adalah mu'annas yang ada jenis kelaminnya ya, seperti manusia, hewan, itu namanya mu'annas hakiki. Kemudian fa'ilnya mu'annas hakiki dan jatuh langsung setelah fiilnya ya. Contohnya ja'at Aisyatu, sarat an-naqatu. Telah datang Aisyah, kemudian telah berjalan an-naqah. An-naqah itu unta betina ya. Maka Aisyah dan naqah ini adalah mu'annas hakiki dan jatuh langsung setelah fiilnya, maka wajib diberi tak taknis. Sarat, ja'at. Taib. Kemudian yang kedua ya, wajib diberi tak taknis ketika fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir baik kembali ke mu'annas hakiki maupun mu'annas majazi. Mu'annas majazi itu adalah mu'annas yang tidak memiliki jenis kelamin. Contohnya Fatimatu dhahabat. Nah, maka di sini dhahabat adalah fiil. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, kembalinya ke Fatimah. Asyamsu tola'at. Ya, asyamsu ini dihukumi perempuan oleh orang Arab ya, dihukumi muannas, tapi muannasnya yang majazi ya. Tetapi dalam kalimat ini tolaat di sini fa'ilnya berupa dhamir mustatir kembali ke muannas majazi asyamsu. Jadi baik dhamir mustatirnya kembali ke muannas hakiki maupun muannas majazi, maka fiilnya wajib diberi tak taknis. Dhahabat, tolaat. Taib, ini hukum yang pertama, wajib memberi tak taknis pada fiil. Kemudian hukum yang kedua adalah boleh. Artinya boleh diberi tak taknis, boleh tidak diberi. Kapan? Yang pertama, ketika fa'ilnya mu'annas hakiki namun terpisah dari fiilnya ya. Contohnya dhahaba, atau bisa kita katakan dhahabat ilal madrasati Aisyatu. Nah, Aisyatu ini kan sebagai fa'ilnya, kemudian fiilnya dipisahkan oleh jar majrur, maka fiilnya boleh diberi tak taknis, dhahabat, boleh juga tidak diberi, kita katakan dhahaba. Ini hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, ketika fa'ilnya mu'annas majazi ya, artinya jatuh setelah fiilnya, kita bisa katakan tola'a atau tola'at asyamsu.
ya, bisa kita katakan tola asyamsu atau tolaat asyamsu. Kemudian terakhir, ketika fa'ilnya berupa jamak taksir, ya, maka boleh diberi taknis, boleh tidak. Contohnya qola atau qolat al-a'rabu, qola atau qolat niswatun. Ini adalah hukum pemberian taknis yang boleh. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.